Hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus. Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, boleh bantu dikecilin? Oke. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dikatakan di situ, saat aku pergi, di saat Yesus pergi naik ke surga, Tuhan sendiri berjanji akan mengirim Roh Kudus. Dan benar, setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian di hari Pentakosta, lahirlah gereja. Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan Roh Kudus. Saya mau tanya, siapa di tempat ini yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup Anda? Oh, wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, bagi Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya boleh katakan, Anda, you feel it or you don't feel it. Anda rasa atau tidak rasa, Anda lihat atau tidak lihat. Meskipun Anda masih belum bisa berbahasa roh, saya kasih tahu, sudah ada Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Kok kayaknya ragu ya? Ada Roh Kudus. Anda melihat mujizat atau tidak melihat mujizat, Anda lihat tanda, tapi dengan iman kita tahu. Dengan iman kita yakin bahwa ada Roh Kudus. Bahkan saya kasih tahu ya, setiap orang yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, ini pun karyanya Roh Kudus. Klik. Anda bisa percaya kepada Roh Kudus, percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun kita tidak melihat dia disalib. Meskipun kita tidak melihat dia terangkat ke surga. Tetapi kita bisa percaya, saya kasih tahu, ini pekerjaan Roh Kudus. Anda bisa datang di tempat ini Roh Kudus, karya Roh Kudus. Bukan karya saya. Kan lebih enak kan di rumah sambil TikTokan, sambil Instagraman, sambil Netflixan. Ngapain Anda jauh-jauh datang di tempat ini? Sudah jauh, macet, parkirnya susah. Betul gak tadi parkirnya susah? Parkirnya susah. Bukan susah juga, parkirnya juga mahal. Tapi kalau Anda bisa datang segini banyaknya, ini pekerjaan siapa? Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang membuat Anda datang di tempat ini. Sebab itu kita tahu ada Roh Kudus di dalam setiap hidup kita. Pak Bu, Roh Kudus itu bukan sebuah kuasa. Bukan hanyalah sebuah kuasa. Roh Kudus bukan hanyalah sebuah inspirasi. Tapi saya catat di depan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Saya gak punya waktu untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Tetapi dia adalah pribadi yang ketiga. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dan kita mengerti, kalau dia adalah seorang pribadi artinya memiliki yang namanya karakter, sifat, dan keinginan. Kita semuanya pribadi yang berbeda. Menurut MBTI, manusia itu punya 16 macam pribadian. 16 MBTI, ada INFP, ISFJ, dan lain-lain. Kita semuanya berbeda-beda. Demikianlah dengan Roh Kudus. Hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus. Pertanyaan saya, dan ini yang saya tanyakan sejak saya kecil. Saya mengerti dari kecil saya diajarkan Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi selalu menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara saya mengenali Roh Kudus. Bagaimana Tuhan, aku bisa mengenal karakter, sifat, dan keinginanmu. Karena to be honest ya, saya gak mau jadi orang yang terlalu ngeroh gitu. Saya gak bisa lihat Tuhan, saya gak bisa ngobrol sama Tuhan, saya gak bisa seperti sama teman-teman saya, sama istri saya cangkruan sama Tuhan, gak bisa. Saya gak bisa lihat, ya mungkin ada orang-orang yang agak sedikit ngeroh ya, bisa lihat Tuhan, bisa dengar suara Tuhan, bisa masuk dalam dunia roh dan lain-lain. Well, saya prefer untuk tetap bikin GSJS menjadi gereja yang napak bumi. Oke? Menjadi gereja yang apa? Napak bumi. Jadi yang real-real aja. To be real. Tuhan,
Aku gak bisa lihat Tuhan. Tapi jadi bagaimana aku bisa mengenal Tuhan sebagai seorang pribadi? Ternyata jawabannya itu gini, selama ini saya tanya kepada orang, bagaimana cara saya bisa mengenal Roh Kudus? Banyak yang mengatakan, oh kamu harus doa saat teduh. Itu tidak menjawab pertanyaan sekali lagi. Tapi setelah saya doa ternyata kita mengenal sifat Roh Kudus. Kita mengenal karakter Roh Kudus. Itu semuanya kembali ke sini. Kemana? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini sudah lengkap. Firman Tuhan ini sudah komplit. Tentang bagaimana kita bisa mengenal sifat karakter dan keinginan Roh Kudus. Bapak Ibu gimana Pak maksudnya? Gini ya, Alkitab kita itu penuh dengan simbol. Contoh, setiap minggu pertama di tempat ini kita mengadakan perjamuan kudus. Kita menggunakan roti dan anggur. Roti dan anggur melambangkan atau adalah simbol dari tubuh dan darah Kristus. Apakah berarti kalau kita mengangkat tubuh dan darah Kristus itu otomatis berubah menjadi tubuh dan darah Yesus? Enggak. Itu adalah apa? Simbol untuk kita memperingati kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah simbol. Contoh lagi, apalagi di dalam Alkitab, ada yang namanya baptisan. Baptisan pun adalah simbol. Baptisan tidak menyucikan kita, airnya sama-sama kotor kok. Apalagi di Sungai Yordan. Saya pernah baptis di Sungai Yordan. Saya baptis bersama ikan lele. Ya, saya baptis sambil saya gini. Baptis sedikit saya gini. Kenapa? Kaki saya digigitin sama ikan-ikan. Ikannya nggak bersih. Ikannya nggak bersih, airnya nggak bersih, airnya kotor. Tetapi baptisan adalah simbol dari apa? Kematian Tuhan Yesus, penguburan Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saat kita baptis, kita mati bersama Kristus, kita kuburkan dalam baptisan, kita bangkit bersama Tuhan Yesus menjadi ciptaan yang baru. Itu loh baptisan. Itu simbol. Demikianlah, kalau Bapak Ibu belajar dari Kejadian sampai Wahyu, Roh Kudus itu sudah ada sejak Kejadian sampai Wahyu. Dan Roh Kudus itu di dalam Alkitab itu digunakan banyak sekali simbol-simbol di dalam Alkitab. Dan ada beberapa yang saya sudah tulis di depan. Klik. Simbol dari Roh Kudus adalah, ini 4 dari sekian banyak ya. Saya tahu bukan cuma 4, ini ada burung merpati, ada lain-lain. Tapi izinkan gini, kalau kita mempelajari setiap simbol ini, kita mempelajari apa unsur-unsur, kita akan mengerti bagaimana sifat Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus ingini dalam hidup kita. Saya yakin setiap unsur ini, setiap elemen ini, setiap simbol ini yang digunakan di dalam Alkitab, itu ada suatu meaning, ada suatu arti supaya kita mendalami. Apa sih fungsi Roh Kudus? Apa sih keinginan Roh Kudus? Saya gak punya waktu untuk menjelaskan 4-4-nya. Tapi saya hari ini ambil 2 aja. Supaya saya bisa menerangkan Bapak Ibu. Dan Anda pulang dari tempat ini, Anda mendapatkan berkat firman Tuhan. Siap belajar firman Tuhan? Yang pertama, secara cepat aja. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti api. Yuk baca sama-sama Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua sampai yang keempat saya akan bacakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi jangan jelas dikatakan tadi memang Roh Kudus itu seperti tiupan angin. Tapi kita tidak membahas itu hari ini, tapi Roh Kudus digambarkan seperti api. Bagaimana sih karakter api itu? Yang pertama, api itu sifatnya menyucikan atau memurnikan. Kalau ada emas, emasnya nggak murni, diapain? Dimasukkan ke dalam perapian supaya setiap kotoran-kotoran itu dikeluarin. Supaya setiap keluar kotoran-kotoran itu dibakar habis. Agar emasnya menjadi
murni. Pak Bu, Roh Kudus adalah roh yang menyucikan, di mana di saat kita hidup dekat dan bergaul dengan Roh Kudus, buahnya adalah kesucian. Buahnya adalah kekudusan. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak, saya ingin hidup dalam kebenaran. Saya ingin hidup dalam kesucian. Saya tahu banyak orang Kristen punya kerinduan untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang berkata kepada saya, Pak, saya gak bisa. Susah, berat. Saya kasih tahu ya, kalau Anda pakai kekuatan Anda sendiri, pasti berat. Kalau Anda pakai kekuatanmu sendiri, berupaya sendiri untuk hidup benar, hidup suci, pasti berat hidup Anda, pasti susah. Tetapi hari ini saya kasih solusi yang lebih baik daripada Anda pakai kekuatan Anda sendiri untuk hidup dalam kebenaran. Apa solusinya? Hidup dekat dengan Roh Kudus. Gini ya, saya catat, Roh Kudus itu gini, bagaimana Roh Kudus itu menyucikan kita. Roh Kudus tidak menyucikan kita dengan cara menuntut. Klik. Roh Kudus bukan roh yang menuntut. Melainkan roh kebenaran yang apa? Menuntun. Beda ya? Beda tipis ya? Beda satu huruf ya? Tapi bedakan menuntut dan menuntun. Kita dalam segala kebenaran. Kita baca dulu Yohanes 16:13. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin itu menuntut atau menuntun? Menuntun ya. Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu gini, saya punya cara pandang yang dulu yang keliru. Dan saya tahu banyak orang Kristen mempunyai cara pandang yang keliru juga. Saya kira untuk saya mengalami Roh Kudus, untuk Roh Kudus mau ada di dalam hidup saya, untuk Roh Kudus mau menolong hidup saya, maka syaratnya saya harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Saya mengira Roh Kudus itu menuntut saya dulu. Menuntut saya untuk benar dulu. Menuntut saya untuk suci dulu. Baru dia mau menolong saya. Jadi ada zamannya di mana saya mengupayakan dengan seluruh tenaga saya untuk saya hidup benar. Saya mengupayakan dengan seluruh kekuatan saya untuk saya hidup kudus. And guess what? Tebak apa? Saya burn out. Saya lelah. Apakah kehidupan kekristenan adalah seperti ini? Harus dengan kekuatanku sendiri? Saya lelah Bapak Ibu. Padahal Roh Kudus bukan roh yang menuntut. Justru dia yang akan memberikan aku kekuatan untuk saya bisa hidup dalam kebenaran. Saya jelaskan lebih lanjut ya. Yeskiel 36 ayat 27 dikatakan apa? Ayo baca ya. Ini adalah nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus. Sama-sama ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya mau tanya, kalau kita sekilas membaca ini. Yang aktif siapa? Kita atau Tuhan? Yang aktif siapa? Kekuatan kita atau Roh Kudus? Ayo baca ulang yuk, tolong ditampilkan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Oke, pertanyaannya. Yang aktif kita atau Tuhan? Ini belum makan semua ya? Atau jangan-jangan sudah ngantuk semua ini ya? Ayo semangat, ngomong sama kiri kanan, semangat. Ayo. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu. Yang aktif siapa? Tuhan. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Yang aktif siapa? Kekuatan kita atau Roh Kudus? Ternyata yang menyucikan aku, yang membuat aku mampu hidup dalam kebenaran, itu bukan kekuatanku. Apa solusinya? Roh Kudus. Setelah saya mengerti kebenaran ini, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ternyata Tuhan gak pernah menuntut aku. Tuhan gak pernah menuntut aku untuk berjuang pakai kekuatanku sendiri. Ternyata Tuhan sudah kirim Roh Kudus yang memampukan aku untuk hidup dalam kebenaran. Selama ini yang aku rindukan Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran. Aku mau hidup
suci. Aku mau hidup menjadi orang yang diurapi. Ternyata saya burn out menggunakan kekuatan saya. Ternyata Tuhan sudah kasih solusinya. Apa yang sedang saya maksud di sini, Pak, Bu? Kalau Anda ingin hidup dalam kebenaran, Anda ingin hidup suci, Anda ingin hidup kudus, klik. Jangan fokus kepada dosanya. Fokus kepada Roh Kudusnya. Saya catat. Silakan Nicholas, bantu Koko di depan. Saya habis ini kasih peraga. Jangan fokus lepaskan dosa dengan kekuatan Anda sendiri. Itu tidak mungkin bisa. Sekuat-kuatnya Anda. Saya mau tanya, seberapa kuat Anda? Mungkin Anda suci 1-2 bulan. Selama apa Anda bisa hidup dalam kebenaran? Jangan fokus melepas dosa dengan kekuatan Anda sendiri. Fokuslah bangun hubungan dengan, ini loh fokus kita hari ini. Oke, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang sedang barusan saya sampaikan. Ini mungkin apa yang saya sampaikan ini kurang lazim ya. Mungkin Anda tidak pernah dengar sebelumnya. Izinkan saya kasih sebuah contoh yang dengan cara yang sangat sederhana. Oke, di sini ada teman saya namanya Nicholas. Anggap aja Nicholas itu adalah kita. Dan di sini saya ada beberapa tuntunan. Silakan Nicholas berdiri di sana. Di sini ada beberapa firman Tuhan yang wajib dilakukan oleh Nicholas karena dia adalah anak Tuhan. Dan setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan yang berbeda-beda. Saya kasih contoh yang sederhana dulu. Oke. Kata apa ini? Bersyukur. Saya mau tanya, bersyukur itu gampang atau susah? Gampang kalau duitnya banyak. Coba bokek Bu. Bersyukur gampang atau susah? Susah ya. Oke. Nicholas, dia mau belajar bersyukur meskipun dia dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Dia mau bersyukur. Silakan Nicholas berdiri di sini. Anggap aja untuk Nicholas mencapai standar Tuhan, dia tidak bisa jalan karena ada jurang di tengah-tengahnya. Jadi apa yang harus dilakukan Nicholas adalah Nicholas harus lompat. Ayo silakan Nicholas. Dalam kesusahan kamu tetap bersyukur. Dengan kekuatanmu sendiri tetap bersyukur. Silakan 1, 2, 3 lompat. Oke bisa, tepuk tangan buat Nicholas. Oke bisa, lulus. Oke kembali Nicholas. Ternyata bisa ya. Oke lanjut. Nicholas dalam pekerjaannya dapat sebuah tawaran. Kamu bisa loh korupsi. Kamu bisa gak jujur. Dapat 1 miliar. Untuk jujur susah atau enggak? Gampang. Itu karena belum 200 miliar Bu. Belum 200 triliun itu. Tapi kita lihat ya. Nicholas bisa gak jujur pakai kekuatannya sendiri? Oke Nick silakan. 1, 2, 3 lompat yang keras. Oke tepuk tangan ternyata bisa. Ternyata dengan kekuatannya sendiri Nicholas bisa. Oke kembali. Sekarang Nicholas jadi orang yang diberkati. Uangnya banyak. Firman Tuhan mengatakan harus tetap rendah hati. Susah atau enggak? Susah ya. Rendah hati akan gampang kalau kita bokek Bu. Kalau enggak punya apa-apa, kalau habis bangkrut. Otomatis semuanya akan rendah hati. Tapi kok uang lagi banyak? Kalau jabatan lagi tinggi. Rendah hati itu susah. Kita akan menjadi orang yang sok-sokan. Tapi Nicholas, aku menuntut kamu untuk tetap rendah hati. Meskipun kamu lagi diberkati. Ayo silakan. Dengan kekuatanmu sendiri. Ayo 1, 2, 3 lompat. Wah gagal. Ayo ulang. Dengan kekuatanmu sendiri. Ayo. Sekuat mungkin. Oh bisa ternyata. Tepuk tangan dong. Oke ternyata dia bisa. Pakai kekuatan sendiri. Tapi susah gak? Susah ya. Oke sebagai anak muda hidup di kota besar. Untuk hidup kudus. Susah atau gampang? Dengan pergaulan, dengan tuntutan pekerjaan. Dia harus hidup kudus, tapi aku menuntut dia pakai kekuatannya sendiri. Silakan Nicholas. Ayo,
Pakai kekuatanmu sendiri, kamu harus bisa hidup kudus. Ayo, 1, 2, 3, lompat. Ya, gagal. Ayo, ulang. 10 kali kamu tak suruh ngulang kamu. Ayo, 1, 2, 3. Aduh, gak bisa. Gagal. Ayo, gimana? Dengan kekuatan sendiri bisa? Gak bisa ya. No matter how hard you try, hidup sesuai dengan standarnya Tuhan gak mungkin bisa. Padahal Nikolas mau hidup kudus, mau ya? Hidup benar mau ya? Tapi Nikolas sadar bahwa dia tidak bisa dengan kekuatannya sendiri. Jadi fokusnya Nikolas sekarang itu bukan berusaha ke sana dengan kekuatannya sendiri. Fokusnya Nikolas adalah fokus kepada satu-satunya pribadi yang bisa menolong dia. Siapa namanya? Roh Kudus. Yang sudah kirim untuk menolong kita dalam kelemahan kita. Jadi fokusnya Nikolas itu bukan ke sana. Fokusnya Nikolas itu kepada Roh Kudus. Oke, ibarat sekarang saya adalah Roh Kudus. Oke? Ya Roh Kudus siapa? Saya. Sekarang Nikolas berdoa, Roh Kudus. Saya gak kuat. Saya banyak dosa. Tolong aku. Oke, sekarang kita hubungannya terjalin ya. Saya yang menjadi penolong dia. Siapkan HP semua? Sudah siap HP-nya? Sudah siap ya? Aku gendong gak apa-apa ya? Aku Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku. Oke, aku gendong. Aku adalah Roh Kudus yang menolong dia dalam kelemahannya. Supaya dia bisa akhirnya hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam standarnya Tuhan. Pakai kekuatan siapa? Kekuatan dia atau kekuatan Roh Kudus? Saya catat, Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita mengatasi dosa. Kita tidak akan pernah bisa hidup dalam kebenaran tanpa pertolongan. Secara gak langsung seringkali kita seperti Nikolas. Kita berusaha dengan kekuatannya sendiri. Padahal Tuhan sudah kirim Roh Kudus. Kita selama ini mengira saya ini penuntut. Kamu di sini dulu dong, baru aku bantu. Enggak. Padahal selama ini saya sudah ada di sana bersama dia. Ayo, hari ini kita nyadari satu hal bahwa Roh Kudus itu bukan roh yang menuntut kita. Dia yang memimpin kita dalam segala kebenaran. Dia yang menggandeng kita. Dia yang mengangkat kita. Supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Mulai hari ini yuk. Sekali lagi. Jangan fokus melepaskan dosa dengan kekuatan Anda sendiri. Fokus bangun hubungan dengan Roh Kudus. Maka dia akan membebaskan kita dari semua belenggu dosa yang mengikat hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus. Ya, terima kasih Nikolas. Saya berdoa apa yang saya sampaikan, ini boleh menjadi rema dalam hidup kita. Kita penting gak apa-apa, aman. Boleh, thank you, sudah ini aja. Untuk menjadi rema dalam hidup kita. Bahwa ternyata Roh Kudus bukan roh yang menuntut, tapi dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Amin. Api sifatnya menyucikan. Dia menyucikan kita. Selama kita bergaul dengan Roh Kudus, dia Tuhan yang akan menyucikan dari dalam keluar.